Apa kabar? Sebelum kita ibadah, kita menyanyikan lagu keseharian kita, yaitu lagu Apa Kabar. Nyanyi sama-sama ya. Apa kabar? Mari bergembira, tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar, silakan duduk. Adik-adik diundang untuk bangkit berdiri kembali. Kita akan menyanyikan Marsta KPA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbenam wadang Tuhan, kami sujud bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita merawat benih menyiami, dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan Yesus bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Ya adik-adik, boleh dipersilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita memulai ibadah, kita akan mengambil saat teduh. Kita lipat tangan, tutup mata, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik diundang bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu pembukaan kita. Kita akan menyanyikan lagu Kidung Ceria 341 dengan lagu Allah Hadir Bagi Kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan di minggu yang cerah ini, Kau masih memberkati kami dalam limpah hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mulai limpah kami, biarlah Kau sertai kami dalam ibadah ini dari awal pada akhir. Bimbing kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Haleluya, amin. Ya, untuk sebelum membaca Mazmur, kita akan nyanyikan lagu Kidung Ceria 36, Yang Jagaku Selalu. Yang jagaku selalu di tiap-tiap waktu, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku, Tuhanku amat baik. Ya adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur. Adik-adik boleh menyiapkan Alkitabnya. Kalau udah siap, kita akan membaca Mazmur yang akan dibacakan oleh salah satu dari adik layar. Mazmur 118 ayat 6-8. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku.
Lebih baik perlindungan pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Amin. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan Mazmur. Jadi pesan Mazmur hari ini adalah Tuhan selalu bersamaku. Jadi ingat ya adik-adik, gak boleh takut lagi karena Tuhan akan selalu bersama kita. Ya adik-adik, kita akan merespon Mazmur hari ini. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 241 dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kita tetap menang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat menentang? Dalam nama Tuhan Yesus, kita tetap menang. Adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan dari Kidung Ceria 223, Tuhan kau memanggil. Tuhan kau memanggil aku siap mendengar. Aku hambamu selalu, Aku siap mendengar. firman-Mu pembimbingku. Aku siap mendengar. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami siap untuk mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Kiranya Tuhan selalu beserta dengan kami dari awal sampai selesai. Amin. Kita sekarang akan mendengarkan firman Tuhan yang kita ambil dari kitab Yosua 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-17. Yosua 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-17. Menyeberangi sungai Yordan. Yosua 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-17. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak, kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di antara seluruh Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam mengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada bangsa Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Peris,
orang Gergasi, orang Amori, dan orang Yebus di depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu dan masuk di sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam mengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan. Maka air sungai Yordan itu akan terputus, air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberang sungai Yordan, para imam mengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam mengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tantangan Yeriko. Tapi para imam pengangkat tabut perjanjian itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Pagi ini, Kak Angel mau cerita dari Yosua 3 ayat 1 sampai 7. Kita mau kenalan dengan Bapak Yosua. Bapak Yosua ini adalah penerusnya Bapak Musa. Beliau dipilih Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, Bapak Yosua dan bangsa Israel pagi-pagi berjalan dari Sitim, terus mereka sampai di sungai Yordan. Di sungai Yordan mereka menginap 3 malam. Nah, ada di sini Allah berfirman sama Yosua, kalau besok menyeberangi sungai Yordan, para imam jalan lebih dulu, kemudian bangsa Israel mengikuti di belakangnya. Kira-kira jaraknya 2000 hasta. Nah, habis itu sungai Yordan akan diputus alirannya dan mereka bisa jalan. Akhirnya Yosua yakin sama perintah Allah. Kemudian Bapak Yosua bilang ke semuanya, bangsa Israel, para imam-imam, supaya mereka siap-siap. Dan besok paginya, ketika mereka sudah mau siap-siap berangkat untuk menyeberang sungai Yordan, yang di luar itu adalah para imam-imam yang membawa tabut perjanjian. Nah, benar adik-adik, pada saat kakinya para imam-imam itu masuk ke dalam sungai, tiba-tiba air sungainya terputus alirannya. Air yang dari hulu sampai ke bawah, semuanya itu tidak ada alirannya, jadi mereka tanahnya kering dan mereka bisa lewat. Pada saat itu bangsa Israel kemudian berjalan bersama-sama untuk menyeberang sungai Yordan. Di sana tidak ada jembatan ataupun perahu ya, jadi mereka berjalan kaki. Si para imam-imam itu ada di tengah-tengah sampai seluruh bangsa Israel menyeberang sungai Yordan. Demikianlah mereka yakin dan percaya sama perintah Allah. Nah, kalau tadi tuh pertolongan Tuhan ada bersama Bapak Yosua dan bangsa Israel, kalau sekarang pertolongan Tuhan juga ada sama kita adik-adik. Lewat mama papa, lewat oma opa, lewat makanan, lewat minuman yang mereka siapkan, masih ada kan ya di rumah adik-adik semuanya. Itu dan berkatnya dari Tuhan. Itu merupakan salah satu bentuk pertolongan Tuhan. Bagi yang sudah sekolah, TK, playgroup, sudah mulai belajar di rumah kan ya, mengerjakan tugas dan mengerjakan PR-nya dibantu sama kakak, dibantu sama mama, dibantu sama papa. Lewat mereka, kita jadi bisa merasakan pertolongan Tuhan. Nah adik-adik, yuk kita dari sekarang yakin dan percaya Tuhan akan selalu menolong adik-adik dari besok, lusa, dan seterusnya. Sekarang waktunya aktivitas.
kita mau buat lembar pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama disiapkan kertas origami warna-warni, kertas karton, pensil atau pulpen, gunting, spidol, dan lem. Kertas origami yang tadi kita bentuk ya, ada persegi panjang, lingkaran, segitiga, dan persegi. Ada 4 bentuk yang akan kita tempel di kertas yang ini, kertas karton. Setelah tadi digunting dan dibentuk sesuai berbagai bentuk, kita menempel di kertas karton. Seperti ini jadinya. Ada persegi panjang, segitiga, lingkaran, dan bujur sangkat atau persegi. Kita bisa tulis di bagian atasnya, pertolongan Tuhan di dalam hidupku, menggunakan spidol. Seperti ini jadinya. Setelah selesai, kita akan menuliskan di dalam berbagai bentuk origami tadi menggunakan pulpen atau pensil. Apa aja pertolongan Tuhan dalam hidup adik-adik. Bisa ditulis di warna kuning, hijau, ungu, atau merah. Selamat mencoba! Ya adik-adik, kita setelah mendengar firman Tuhan, kita akan merespon firman Tuhan dari Kidung Ceria 22, Besarlah Kasih Bapakku. Adik-adik, sekarang waktunya doa syafaat. Kita mau bersatu di dalam doa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa untuk mama dan papa kami, serta oma dan opa. Tuhan mau berikan kesehatan, Tuhan mau berikan umur panjang, Tuhan mau berikan berkat yang melimpah untuk mereka semua. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kesehatan adik-adik kami dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan mau berkati keseharian mereka, agar dalam pertumbuhannya Tuhan selalu menumbuhkan yang terbaik. Tuhan Yesus, kami mau mengalaskan doa ini hanya dalam satu nama, Tuhan yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, kita tiba saatnya akan beri persembahan. Kita akan menyanyikan dari Kidung Ceria 356. Ku beri persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku, dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Adik-adik, kita telah memberikan persembahan kita. Sekarang kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Tuhan sudah memberkati kami di hari Minggu ini Tuhan. Tuhan, kami telah berikan sebagian yang Kau berikan pada kami.
Berkatilah persembahan ini Tuhan, biarlah persembahan ini berguna bagi pelayanan-Mu dan berguna juga bagi orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Terimalah persembahan kami ini Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik, kita mau bernyanyi untuk pemutusan dari Hidup Ceria 289, Yesus kawan anak-anak. Yesus kawan anak-anak juga kawanku. Bimbing aku, tuntun aku sertamu. Adik-adik, sekarang kita mengakhiri ibadah hari Minggu. Adik-adik, kita terima berkat Tuhan ya. Tuhan memberkati adik-adik dan melindungi adik-adik dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.